warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 29 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Masjid An-Nur, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam sebuah kajian dengan tema Zahiratu Dha'fil Iman, tanda lemah iman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum saya memulai kajian, maka saya ingin menyampaikan salah satu adab dalam menuntut ilmu, karena kita kajian Islam ilmiah, menuntut ilmu di dalamnya. Maka salah satu adab, ya, kita mendekat kepada yang mengajari ilmu agama dan tidak ada yang nyender. Jibril alaihissalam pernah menuntut ilmu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai lututnya menyentuh lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tugas para ustaz di sini agar memperhatikan adab saat menimba ilmu agama. Nah, para ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilm, adab sebelum berilmu agama. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tanda lemah iman ini adalah tema yang kita ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan iman. Dan apa yang akan saya sebutkan sekarang adalah perkara-perkaranya. Adapun realisasinya di lapangan, maka mungkin yang berbicara di hadapan bapak ibu, saudara-saudari sekalian adalah orang yang paling lemah imannya. Jadi saya akan menyebutkan tanda-tandanya. Adapun realisasinya, maka mungkin saya yang paling lemah iman di hadapan bapak ibu, saudara-saudara sekalian. Ini disclaimer harus diucapkan agar bapak ibu benar-benar memahami bahwa tugas para pendakwah adalah menyampaikan dakwah. Adapun di dalam prakteknya sehari-hari, maka tergantung imannya masing-masing. Tergantung imannya masing-masing. Dan sebelum kita membahas tentang tanda, apa saja tanda lemahnya iman, maka perlu diketahui baik-baik bahwa lemah iman, sebagian orang merasakan lemah iman. Salah satu tanda bahwa dia lemah iman ataupun keadaan dia lemah iman adalah dia merasa kolbunya keras. Merasa kolbunya keras, merasa tidak mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Sholat, jangankan berjamaah, sholat wajib saja terpaksa.
baca Quran, jangankan rutin, sesekali saja dia merasa berat saat membaca Al-Quran. Tidak ada lezat di dalam beribadah. Kemudian tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa dia sedang lemah iman. Kemudian juga dia sering terperosok ke dalam maksiat dengan begitu mudahnya, tanpa ada perasaan berat, tanpa perasaan malu terhadap Allah, bahkan kecanduan maksiat. Nah, ini semua adalah tanda-tanda ataupun keadaan-keadaan seseorang mendapatkan lemahnya iman. Itu poin. Poin selanjutnya adalah urusan lemahnya iman ini urusan kalbu. Urusan kalbu. Dan kalbu manusia itu berubah-ubah. Cepat sekali dia berubah-ubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innama summiyal qalbu min taqallubi." Sesungguhnya kalbu dinamakan kalbu karena taqallubnya. Kalbu dinamakan kalbu karena taqallubnya. Taqallub itu artinya karena berbolak-baliknya. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Asim dalam kitabnya Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalul qalbi kamathali rishah mu'allaqah fi asli syajarah yuqallibur rih dhahran li batin." Sesungguhnya perumpamaan qalbu seperti bulu seekor burung atau bulu sayap seekor burung yang terkait pada sebuah batang pohon. Kemudian angin menerpanya ke kanan dan ke kiri, membolak-balikannya. Itulah permasalahan qalbu. Dengan sebab itulah pula akhirnya iman seseorang benar-benar bisa berkurang dan sangat berkurang. Bisa berkurang dan sangat berkurang. Dan khusus untuk anak Adam, qalbunya sangat cepat berubah. Sebagaimana hadis, "La qalbu bani Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istujmi'at ghaliyana." Sungguh qalbu anak Adam sangat cepat perubahan. Seperti kalau sudah ada air yang mendidih pada sebuah wajan ataupun pada sebuah tempat untuk merebus air. Itu kan kalau kita merebus air itu cepat sekali berubah. Begitulah kalbu manusia cepat sekali berubah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu kita pada kesempatan kali ini akan menyebutkan mazahir dha'fil iman. Potret-potret lemahnya iman. Apa sih keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang telah lemahnya iman? Dan mudah-mudahan waktunya cukup. Saya tidak tahu sampai jam berapa ini, supaya saya tidak terlambat. Mana panitia? Mana panitia? Bapak panitia? Ya. Saya ke masjid habis asar jam berapa? Habis maghrib. Dari sini ke masjid habis maghrib berapa lama? 5 menit. 5 menit. Saya tidak mau terlambat. Sekarang kita jam 17.32. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan pertama atau potret seseorang benar-benar lemah imannya adalah terperosok ke dalam maksiat.
itu jangan pernah diremehkan. Kalau seorang terperosok ke dalam maksiat, berarti itu ia sedang lemah iman. Apalagi maksiatnya dia perlihatkan di hadapan orang lain. Apalagi maksiatnya dia perlihatkan di hadapan orang lain. Maka itu semakin lemah imannya. Seakan-akan dia berbangga dengan maksiat yang dia kerjakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ummati mu'afa illa al-mujahidin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir? Dan apa itu perbuatan mujahir? Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-lail 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Termasuk mujaharah adalah orang bermaksiat di malam hari, lalu masuk waktu pagi dan ia sudah ditutupi dosanya oleh Allah. Wa fayaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Tapi di pagi hari kemudian dia cerita pada orang lain tentang maksiat yang dia kerjakan di malam hari. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupinya. Wahai fulan, tadi malam saya sudah melakukan maksiat begini dan begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu. Dia di malam hari tidur dalam keadaan Allah telah menutupi aib dosanya, tapi di pagi hari dia buka bongkar penutupan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Ini tanda lemah iman. Berbuat maksiat sudah lemah iman, tambah lagi memperlihatkan maksiat, menceritakan maksiat di hadapan orang. Kemudian yang kedua, tanda lemah iman adalah hati keras, sehingga tidak merasakan nasihat-nasihat, tidak mempan melihat keadaan-keadaan yang semestinya dia bersedih. Dia semestinya tafakkur, tadabbur. Contoh, dia melihat jenazah, melihat mengunjungi orang yang sedang sakit. Tidak ada di dalam pikirannya untuk memikirkan saya nanti setelah mati bagaimana, saya mati dalam keadaan bagaimana, di mana, sedang apa. Lewat jenazah, lewat mobil jenazah di hadapan dia, santai saja. Tidak ada perasaan yang begitu menggugah kalbunya. Ini tanda lemah iman. Melewati kuburan, tidak ada perasaan yang begitu menggugah kalbunya, biasa saja. Padahal ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Fadilat Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullah, seorang ulama besar dari kerajaan Arab Saudi yang masih hidup. Beliau mengatakan, sayandamul insan amma qarib. Seseorang akan menyesal, sebentar lagi dia menyesal. Hina intaqala min dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajlihi la yahmilu ma'ahu shay illa kafan.
Maka dia akan mendapati kalau sudah mati harta yang dia usahakan, harta yang karenanya capek dirinya, letih karenanya. Ternyata dia tidak bawa apa-apa kecuali cuma 2 kain kafan. Dakhala ila dunya laisa ma'ahu syai'. Masuk ke dalam kehidupan dunia tidak memiliki apa-apa, telanjang. Wa kharaja minha laisa ma'ahu syai' illa kafanuh. Dia keluar dari dunia tidak membawa apa-apa juga kecuali 2 kain kafannya. 2 kain kafan tersebut yang menyebabkan seseorang meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, memutuskan hubungan rahim, menghalalkan segala cara, ngambil pungli, cuma 2 kain kafan. Nah itu dia tidak rasakan saat melihat jenazah. Maka kadang ada yang orang lagi melayat jenazah atau menguburkan mayat, ketawa cekikikan, masih sempat-sempatnya bercanda. Itu tanda lemah iman. Di kuburan saat menguburkan mayat jenazah masih sempat-sempatnya ketawa, bercanda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan mayat maka beliau terduduk, kemudian memegang kayu, menunjuk-nunjuk kepada tanah. Kemudian beliau berkata, "Limithli hadza fa'idu." Untuk ini, untuk seseorang dikuburkan ke dalam kuburan, persiapkan dirimu. Nah, kalau kita dalam keadaan melihat keadaan-keadaan mengunjungi orang sakit, makanya mengunjungi orang sakit fadilahnya besar, tetapi hatinya tidak tergugah atau malah malas mengunjungi orang sakit, atau tidak tergugah ketika melihat ada yang meninggal, mensolati jenazah biasa saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah keluar dari rumahnya untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian orang tersebut meninggal di hadapan Al-Hasan Al-Basri. Kemudian disegerakan penyelenggaraan jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Al-Hasan Al-Basri melihat orang tersebut dalam keadaan sekarat. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah bi ghairi launil wajhi alladhi kharaja min, dengan wajah, raut wajah yang berbeda ketika beliau keluar dari rumah. Masuk rumah dalam keadaan raut wajahnya berbeda saat keluar rumah. Istrinya manggil, "Ya Aba Ali, wahai Hasan Al-Basri, ini makananmu sudah siap." Kata Al-Hasan Al-Basri, "Alaikum bi ta'amikum." Silahkan kalian makan dengan makanan kalian. Fa inni qad ra'aitu manzaran la azalu asta'iddu minhu. Aku telah melihat keadaan, yaitu sekaratnya orang yang mau mati tadi. Dan aku sudah melihat keadaan, yaitu sekaratnya yang sudah mati tadi. Dan sampai sekarang aku mempersiapkan keadaan tersebut. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, tanda lemahnya iman yang kedua adalah keras hatinya, tidak bisa tadabbur, tafakkur. Kemudian yang ketiga, ini penting, tidak itqan di dalam ibadah. Itqan, apa itu itqan? Beribadah yang maksimal. Kalau solatnya maksimal, khusyuk kalbunya, sempurna rukun-rukunnya, sempurna bacaan-bacaannya. Kalau puasa, benar-benar berpuasa karena iman dan berharap pahala. Apa yang dimaksud berpuasa karena iman dan berharap pahala? Berpuasa yang meyakini bahwa ini syariat menahan makan, lapar, haus, dan bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari
adalah syariat dari Allah. Dan berharap pahala maksudnya apa? Tidak merasa letih saat berpuasa, tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang waktu saat berpuasa. Semakin haus, semakin dia menikmati. Tidak pernah dia mengatakan, aduh lama lagi, aduh haus. Itqan dia di dalam beramal, sempurna ibadahnya. Kalau sholat di masjid, ya, laki-laki itu sholat di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa inna min sunanil huda al-muhafazatu 'ala as-salawat haitsu yunada bihinna. Termasuk daripada sunnah Rasul yang lurus adalah selalu menjaga salat di mana azan dikumandangkan, meskipun saat safar. Itqan dalam beramal. Itqan dalam beramal. Bukan hanya sekedar melaksanakan, bukan hanya tunai kewajiban. Termasuk di dalamnya juga adalah bukan hanya ibadah-ibadah yang praktis, tetapi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, nafkah suami terhadap istri, dia itqan, maksimal dia berikan kepada istri, tidak bakhil terhadap istri. Sang istri benar-benar taat kepada suaminya, tidak mengangkat suara, tidak menyulitkan suami, tidak melakukan nusyuz, durhaka kepada suami. Itqan dalam beramal. Bakti orang tua juga begitu. Itqan dalam berbakti, sepenuh hati, sepenuh harta, sepenuh jiwa. Itqan dalam beramal. Nah, yang tidak itqan dalam beramal, asal sholat, seperti sholatnya orang munafik, subuh dan isya di rumah, karena riya, karena subuh tidak dilihat orang, karena isya tidak dilihat orang. Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul 'asr. Salat yang paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Tidak salat di masjid. Kemudian salatnya cepat seperti burung mematuk makanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Itulah salatnya orang munafik. Kalau sudah dikumandangkan azan asar, maka dia menunggu, tidak langsung salat. Azan asar, menunggu, tidak langsung salat. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai jika matahari sudah benar-benar seperti tanduk setan, mau terbenam maksudnya. Qama fa naqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalil. Baru dia bangun mendirikan salat dengan cepat seperti burung mematuk makanannya, tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali sedikit saja. Enggak itqan dalam ibadah. Enggak itqan. Beribadah juga tapi tidak itqan. Solatnya di akhir waktu, atau solatnya dalam keadaan tidak khusyuk, solatnya cepat, ya, 21 rakaat 6 menit. Ada nggak di negara kita ini? Ada. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Doanya nggak itqan, doa tidak khusyuk kalbunya. Hanya sekedar enggak. Tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, "Idza jalasta fi dhalamil lail." Kalau engkau duduk di tengah malam, tas'alu minallahi hajatan, engkau memohon kepada Allah hajatmu, fasta'mil akhlaqal atfal, maka gunakanlah
sifatnya anak-anak kalau sedang minta kepada orang tuanya. Lam yatrukuka hatta tu'tiyahum ma yatlubun. Para anak-anak kalau sudah minta sesuatu kepada kita tidak akan pernah berhenti minta, merengek-rengek sampai engkau kasih mereka. Benar-benar hatinya hadir saat berdoa, karena dia yakin innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai, ya, dan lemah, tidak kuat dalam mintanya. Ini namanya tidak itqan, tidak itqan. Baca Quran juga, tapi sambil baca, sambil pegang HP. Nanti satu ayat bahkan setengah ayat. Nih. Enggak itqan. Tidak itqan. Yang keempat, termasuk daripada potret lemahnya iman adalah malas dalam mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat orang munafik. Sifat malas adalah sifat orang munafik. Karakteristik yang paling terlihat dari orang munafik adalah malas. Maka kamus seorang muslim tidak ada kamus malas dalam hidupnya. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah atas apa saja yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jazan. Dan jangan pernah kamu sekali-kali malas. Tidak ada. Kamu dalam hidup seorang muslim malas, tidak ada. Rebahan. Ya. Harus ada hasil dia, yang dia hasilkan saat dalam kehidupan dia. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, penulis wahyu. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu. Nadami ala yaumin, seperti penyesalanku terhadap suatu hari. Gharabat fihi syamsu, hari itu mataharinya terbenam. Naqasa fihi ajali, berarti umurku berkurang. Walam yazid fihi amal, tapi amalku tidak bertambah. Coba hitung sekarang. Di hari yang paling mulia ini, dari mulai terbit fajar kedua, sholat subuh sampai sekarang, berapa salawat yang kita baca terhadap Rasulullah SAW? Di hari yang paling afdal dan paling diperintahkan untuk memperbanyak salawat atas Rasulullah SAW. Malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat berjamaah, malas sholat wajib, malas. Jangankan berjamaah, sholat wajibnya malas. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka orang-orang munafik bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Malas pertama. Yang ada adalah saf paling terakhir, dan datang masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan waktunya? Sebelum salam. Pengalaman kita masing-masing, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharun 'an as-saff al-awwal hatta yukhlifahum Allah fin-nar." Masih saja orang-orang terlambat dari saf pertama sampai Allah tinggalkan dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara ini dari sisi fikihnya. Dari sisi fikihnya nggak akan dapat. Yang penting kan sholat berjamaah, Ustaz. Hukum sholat berjamaah dari mazhab Syafi'i juga sunnah. Nggak akan ada seperti itu dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau membicarakan dari sisi fikihnya, tapi bicarakanlah dari sisi sunnahnya. Ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa inna ar-rajulaini, Abdullah bin Mas'ud berkata, walaqad ra'aituna, sungguh aku telah melihat kami, yaitu para sahabat, yuhadha baina rajulain hatta yuqama fis shaf. Dia dipapah oleh dua orang
Ini sahabat sakit nih, dipapah oleh 2 orang sampai diletakkan di saf akibat ingin mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ini berarti apa yang dirahmati oleh Allah. Jadi masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lemahnya iman adalah malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, termasuk lemahnya iman adalah suka marah untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Suka muring-muring untuk sesuatu yang tidak suka bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang bukan ukurannya agama. Tidak supel dalam bergaul. Ini lemahnya iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu as-sabr was-samah." Keimanan itu adalah kesabaran dan kelemah lembutan, kemudahan. Itu iman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min ya'laf wa yu'laf." Orang beriman itu suka mudah bergaul dan mudah digauli. Mudah bergaul dan mudah digauli. Nah, yang keenam, para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ini yang luar biasa. Tidak merasa terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Tidak merasa terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Ini saya agak memberikan nasihat nih ya. Tadi khutbah Jumat, dan beberapa kali saya khutbah Jumat, saya perhatikan sebagian kaum muslimin di zaman media sosial sekarang ini, khatibnya naik khutbah langsung foto. Itu ditakutkan pahala sholat Jumatnya hilang. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat sia-sia saat khutbah Jumat, sholat Jumat, maka tidak ada pahala sholat Jumat. Kemudian yang saya lihat tadi di hadapan saya, mungkin nggak pas fotonya, foto yang kedua. Habis itu nulis status, tidak menyimak apa yang khatib sampaikan. Padahal tadi saya menyampaikan khutbah tentang hal yang sangat penting. Syahadat la ilaha illallah. Nah, itu tanda lemahnya iman. Dibacakan ayat suci Al-Quran, tidak merasa dalam kalbunya, tidak ada hati yang sebagaimana ayat Al-Quran. Masuk di dalamnya juga adalah tidak merasa khusyuk saat azan dikumandangkan. Kalau sudah azan dikumandangkan, misalkan ya, majelis ilmu malam-malam, nanti kita coba lihat habis maghrib, kajian habis maghrib, saya mau lihat apakah pas azan isya dia mendengarkan dan menjawab, ataukah ngobrol. Karena salah satu amalan mudah berpahala besar adalah menjawab muadzin, berdoa setelahnya, dan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, serta dihalalkan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian masjid saya datangi di beberapa kota, sedap ini atau tidak. Dan harus ada ustadz yang murabbi. Murabbi itu artinya pendidik, yang bukan hanya muallim, pengajar. Kalau saya muallim, saya ajar bla 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 bla, selesai, memperlihatkan hafalan, memperlihatkan kecerdasan, sudah selesai. Habis itu pulang saya. Kalau murabbi, pendidik, apa yang kurang, apa yang tidak baik, diperbaiki. Paham ya? Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, termasuk di dalamnya adalah dari potret lemahnya iman, jarang berzikir. Dan zikir amalan yang paling mudah, tetapi
petunjuk dari Allah. Dan sampai kita yakin bahwa zikir itu ada petunjuk dari Allah, dia amalan paling mudah, tetapi tidak ada yang mengamalkannya kecuali orang yang diberi petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbah kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dan mati. Apa bedanya orang hidup dan mati? Orang yang mati tidak bisa berbuat apapun. Sedangkan orang yang hidup, maka dia bisa mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, zikir itu petunjuk dari Allah. Karena zikir tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan keluar keringat, keluar biaya, enggak. Hanya berzikir. Contoh, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Dua kalimat yang kalau dibaca di pagi hari 100 kali akan menghapuskan dosa walau seluas sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1 kalimat yang merupakan biji-biji pohon yang ditanam di surga. La haula wala quwwata illa billah. 1 kalimat yang paling afdal dalam berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada kesulitan. Maka yang lupa istighfar. Para ulama Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran." Sungguh sangat baik siapa yang mendapati di dalam dirinya, di dalam buku catatan amalnya, istighfar yang banyak. Cuma mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan tadi ada saya baca tentang istighfar. Ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuhum. Aku heran ada orang binasa di dunia dan di akhirat, padahal mereka memiliki keselamatannya. Apa keselamatannya? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah menghilangkan bala. Astagfirullah menghapuskan dosa. Astagfirullah menjauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Nah ini, tapi tadi sebagaimana perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin, anna dzikra taufiqun min Allah Azza wa Jalla, bahwa zikir kepada Allah adalah benar-benar murni petunjuk dari Allah. Kenapa? Li'annahu min aisaril a'mal wa la yadhkuruhu illa man waffaqah. Karena zikir adalah amalan paling mudah. Tidak ada yang tetapi tidak berzikir kepada Allah kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Saya dulu punya dosen di kampus Universitas Madinah. Setiap kali ngajar, ya ikhwah, kata beliau pakai bahasa Arab, "I'lam anna al-haditha la ilaha illallah." Jadi setengah-tengah ngomong la ilaha illallah, tengah-tengah ngomong la ilaha illallah. Masih hidup beliau. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Qayyim bin Muhammad As-Suhaibani. Silahkan cari cek di internet. Wajahnya bersinar, hafizahullah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-8. Tidak risih kalau hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Merasa biasa saja saat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak risih. Saya beri contoh ya. Dan ini membuat seseorang yang tinggi imannya akan sering nahi mungkar.
akan sering amar ma'ruf nahi mungkar. Akan sering dianggap suka ngurusin wong liya. Akan sering begitu. Kenapa? Karena dia tidak ingin membiarkan kemungkaran terjadi di depannya. Kemungkaran apa itu? Seperti melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Maka dia harus ngomong. Dia harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar ini tanda lemah iman. Saya beri contoh nih, yang sangat marak di zaman sekarang, terutama di media sosial. Mungkin rata-rata semuanya memakai media sosial. Hampir 99% saya lihat. Karena tidak ada kakek-kakek saya yang berumur 70-an. Ada yang umur 70-an. Semuanya main media sosial ya. Termasuk kemungkaran di media sosial adalah di zaman sekarang, suami istri ciuman, pelukan, adegan di atas ranjang hanya demi konten. Itu haram, dosa besar. Itu disebut oleh Rasulullah SAW, kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiha wan nasu yanzurun. Itu layaknya seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan. Ini bahasa Rasulullah SAW ya, bukan saya. Dan Rasulullah SAW lisannya lembut, tapi saking buruknya perbuatan itu, jadi beliau memakai kata itu. Seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lalu mereka bergaul dan orang-orang pada menontonnya. Persis seperti sekarang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Memperlihatkan hubungan kalian di atas ranjang di hadapan khalayak ramai. Ini bukan hanya 1-2 orang yang tahu cerita itu, tetapi jutaan orang yang nonton. Bahkan dia takasub dengan itu. Bahkan dia nyari duit dari itu. AdSense. Astagfirullah. Nah, hal itu harus diingatkan. Yang sering mengingatkan pasti dibenci. Adapun yang dakwahnya ayo sholat, ayo istighfar, ayo ke masjid, jarang ada yang membenci. Tapi kalau sudah nahi mungkar, banyak yang benci. Nahi mungkar tentang judol, pinjol, itu banyak yang benci. Pinjol untuk judol, mantap sudah itu. Zulumat fawqa ba'd. Ya, kegelapan di atas kegelapan. Pinjaman online untuk judi online. La haula wala quwwata. Nah, harus kalau terjadi kemungkaran harus benci di dalam kalbu minimal. Kalau tidak ada benci dalam kalbu, maka tidak ada lemahnya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak sanggup dengan tangannya karena nggak punya kuasa, dengan lisan, nasihati. Kalau zaman sekarang nasihati. Kalau seandainya dia pendakwah dan sudah banyak tersebar, tidak mungkin dia nasihati satu-satu, tulis dia status nasihati. Fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak bisa, ingkari dengan qalbu, itulah lemahnya iman. Selemah-lemah iman dengan qalbu. Maka qalbunya harus mengingkari. Qalbunya harus mengingkari. Seperti saya baru-baru ini bikin status tentang orang umroh tapi jalan-jalan, meninggalkan Masjidil Haram, terutama Masjidil Haram ya. Meskipun Masjid Nabawi demikian juga. Satu sholatnya itu Pak senilai 100.000 sholat. Satu sholat senilai berapa? 100.000 sholat. 100.000 sholat itu berapa tahun kalau orang sholat? Saya beri contoh penghitungannya begini Pak. Kita 1 hari 1 malam sholatnya berapa kali? 5 kali. Sholat wajib kan? 5 kali. Berarti kalau sebulan 1
150 sholat sebulan. Ya, kita ingin menggapai angka 100.000 sholat. Berapa waktunya berarti? Coba hitung. Paham cara menghitungnya? 1 kali sholat 5 kali. 1 hari 1 kali 24 jam 5 kali. Sebulan 150. Berapa tahun atau berapa puluh tahun kita mencapai 100.000 sholat? Bukan rakaat, 100.000 sholat. Karena hadisnya begitu. Sholatun fil masjidil haram bimi'ati alfi salah fima siwahu. 1 sholat di masjidil haram itu senilai 100.000 sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini para ulama mengatakan bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah masuk di dalamnya. Bahkan sholat jenazah masuk di dalamnya. Coba bayangkan. Hah? Berapa? Ada yang menghitung? 56 tahun. Lebih tepatnya Pak, 55 tahun 4 bulan 20 hari. Begitu kata Allah. 1 sholat. Nah sekarang umrahnya harus ada kemana, ke gunung apa, meninggalkan berjamaah. Bahkan kadang-kadang menunggu matahari terbenam di atas gunung. Ngapain? Ngapain? Kurang gunung itu di Indonesia. Di Indonesia nggak pernah naik gunung, di sana naik gunung. Bahkan saya pernah lihat ada orang di atas gunung, ya, di kota Mekah, fashion show. La haula. Dan itu hanya jamaah orang Indonesia. Di sini. La haula wala quwwata illa billah. Maka harus ada nahi mungkar. Karena kita ditanya, Pak, kamu enggak dakwahi umatmu? Kita yang ditanya. Pernah suatu kejadian, ini permasalahan lain. Suatu kejadian ada ibu-ibu, ini terjadinya di kota Jeddah. Biasanya orang habis umroh itu singgah di kota Jeddah. Ini kejadian nyata yang saya melihat dengan kepala saya mata sendiri. Ibu-ibu karena mungkin belum ditekankan tentang aurat, batasan aurat wanita muslimah itu bagaimana, akhirnya ibu-ibu mungkin sudah bagus masuk kamar mandi perempuan, berwudulah di situ, kemudian keluar, ya toh, jilbabnya di sini, kemudian melu metu ini keluar. Orang kena negara-negara lain bingung, sampai nanya kita, ya akhi, nasihati. Nggak boleh rambut perempuan keluar, itu dosa besar di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dosa besar. Rasulullah SAW membaiat seorang perempuan, kemudian salah satu baiatnya adalah alla tatabarruji, jangan kalian bertabarruj, memperlihatkan rambut, memperlihatkan perhiasan, kecantikan, keindahan, kemolekan tubuh. Ini harus diingkari para ibu. Karena kita yang ditanya nanti oleh orang-orang di sana. Ya akhi Ahmad, kata dia, ala tu'allimin nas. Wahai Ahmad, kamu nggak ngajarin orang di sana? Ngapain kamu nuntut ilmu di sini? Kamu nggak ngajarin orang? Kalau di zaman sekarang, apakah kamu nggak ngajarin orang? Iya. Kenapa? Karena lulusannya jadi mutawif semua di sana. Nggak mau pulang jadi ustaz. Kalau mutawif mahal, gajinya mahal, 40 juta per bulan. Jadi ustaz UMR. Nggak mau. Apalagi pimpinan pesantren. Saya ngajar di pesantren, saya nggak digaji. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya ngajar. Dan anak saya dibelajar di pesantren saya bayar sendiri. Alhamdulillah. Ini sulit sekarang kita untuk mencari para pejuang. Dan itu semua apa?
karena suka dunia. Jarang sebagaimana Rasulullah SAW sekarang mengatakan mali walid dunya. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku bagaikan seorang pengembara sebentar saja bernaung di sebuah pohon, semarah aku, kemudian aku lewat segitu saja. Pohon bernaung di sebuah pohon, itulah gambaran dunia. Make sense gak? Masuk akal gak? Bangun istana di bawah pohon. Pohon sementara. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi harus murka saat ada yang bermaksiat. Minimal dengan kalbunya. Tidak boleh dia nyaman aman. Harus merasa benci dengan maksiat tersebut. Terutama maksiat-maksiat besar. Kesyirikan, pembunuhan, perzinahan. Jangan dicari-cari. Ya, harus dibenci. Tukang ramal digaji. Pawang hujan. Itu termasuk kesyirikan terbesar. Orang dahulu tidak percaya pawang hujan. Orang sekarang malah percaya kepada pawang hujan. Tidak ada yang mengatur langit dan bumi kecuali Allah. Orang-orang musyrik dahulu mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Surat Luqman ayat 25. Jika kamu wahai Muhammad SAW bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur hujan, menumbuhkan, mematikan? Mereka mengatakan Allah. Di zaman sekarang, di negara mayoritas kebanyakan muslim sedunia percaya kepada pawang hujan. Dan itu tidak ada pengingkaran, wajib diingkari. Wajib. Itu adalah kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam bentuk kesyirikan adalah kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu 'ilmul ghaib wa 'indahu mafatihul ghaib." Dan Allah memiliki kunci-kunci hal gaib. Apa ayatnya? Dalam surat Luqman di ayat yang terakhir. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Allah yang di sisinya mengetahui tentang kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah di sisinya ilmu kapan Allah menurunkan hujan. Tidak ada yang mengetahui. Dan sudah terbukti beberapa kali meleset perakiraannya, masih panggil la ilaha illallah. Nggak boleh percaya Pak. Dan tidak boleh kita bergembira, harus membenci. Dan katanya dibayar ratusan juta. Ya, itu mengambil hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuasaan penciptaan, pengaturan, ibadah. Harus membenci kesyirikan yang terjadi, membenci pembunuhan, meskipun si fulan mungkin mencuri. Kan ada di media sosial beberapa orang yang mencuri, kemudian ketangkap pencurinya, digebukin sampai mati. Ada nggak yang begitu, Pak? Gak boleh, Pak. Hati-hati loh, gak boleh. Ditangkap saja, kasih kepada yang berwenang. Gak boleh sampai mati. Seseorang membunuh itu lebih buruk daripada hancurnya Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya khairun la zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min ihraqi damin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada meneteskan darah seorang muslim. Nggak boleh. Seorang muslim itu tidak boleh diteteskan darahnya kecuali dengan 3 hal. Di antaranya 3 hal. Yang pertama, membunuh orang.
maka dia berhak untuk dibunuh. Yang kedua, seorang yang sudah menikah tetapi berzina, maka dia berhak untuk dirajam sampai mati. Yang ketiga, murtad, maka dia berhak untuk dipenggal leher. Tidak boleh kita meneteskan darah. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Tidak boleh masih saja seseorang di dalam kelapangan saat hisabnya di hari kiamat selama belum berkenaan dengan darah seorang muslim. Makanya yang adat kebiasaannya di daerah kadang-kadang sedikit-sedikit ambil parang, sedikit-sedikit ambil golok, sedikit-sedikit ambil apa begitu. Jangan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda akan hal ini, yaitu tidak mengingkari kemungkaran, bahkan satu lagi, salah satu kemungkaran yang sangat terlihat jelas di zaman sekarang yang berkaitan dengan akidah adalah orang menyebarkan pemikiran yang menyimpang, seperti wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, seperti ateis, a itu tidak, teis itu Tuhan, tidak ada Tuhan, meragukan eksistensi Tuhan, menyatakan Tuhan tidak ada, harus diingkari. Tidak boleh malah menikmati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adznaba al-'abdu", jika seorang hamba berdosa, nuqtitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ditorehkan di dalam kalbunya noktah hitam. Fa idza naza'a wastaghfar saqala qalbu, kalau dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, maka hatinya kembali bening. Fa in zada zidat alaih, tapi kalau dia menambah maksiatnya, noktahnya tambah hatta ta'lu qalbah, sampai hatinya tertutupi dengan noktah hitam. Saat itulah dia tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, nah ini yang di zaman sekarang luar biasa banyak terjadi. Apa itu? Hubbuz zuhur. Suka viral. Itu tanda lemah iman. Mandi lumpur, mukbang, mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh sampai merendahkan diri agar viral. Makan apakah? Ini tanda lemahnya iman. Ya, tanda lemahnya iman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innakum satahrisuna 'alal himar." Sesungguhnya kalian akan benar-benar haris, gigih, rakus, tamak terhadap popularitas. Ya. Terhadap meskipun mengerjakan hal yang sangat buruk keji, seperti yang saya ungkap tadi, demi sebuah konten agar masyhur, rela antara suami dan istri ciuman, pelukan, yang aturan tidak boleh dilihat kecuali antara mereka berdua saja. Sekarang bahkan ada lagi fenomena di media sosial, orang-orang bercerita tentang perzinahannya, diwawancarai, ahli zina diwawancarai. Semakin buruk ceritanya, semakin dinikmati oleh orang. La haula wala quwwata. Demi apa? Viral. Demi viral. Kalau sudah viral untuk apa? Untuk AdSense, agar bisa dia mendapatkan uang dari itu. Lihat, bayangkan, bermaksiat demi konten kreator agar bisa dapat uang, bermaksiat agar
Jadi istilahnya dia digaji karena maksiatnya dulu. Digaji karena maksiatnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan orang-orang podcast itu kan digaji, nggak asal-asal ngomong 1 jam 2 jam. Gaji Pak, ada hitungannya. Digaji karena maksiatnya. Dan hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terutama saya berpesan kepada yang mempunyai anak-anak perempuan. Sekarang Bapak Ibu hadir di sini, ya. Pertanyaan besar, mana anak-anak kita? Kemana dia? Dengan siapa berteman? Lagi ngapain? Kalaupun di rumah sedang apa dia dengan HP-nya? Karena saya mendapatkan kabar dari kawan-kawan yang masih muda yang sudah ingin istiqamah di jalan Allah. Sebutkan Ustaz, fenomena yang disebut dengan real life dan alter life. Real life, kehidupan nyatanya, mungkin dia anak SMP, anak SMA, kalau keluar rumah dia pakai jilbab, dia sekolah, habis itu pulang ke dalam rumah. Tapi alter life-nya, dia di kamar terutama nih. Yang punya anak perempuan, kamarnya sudah sendiri, kamar mandinya di dalam kamar. Kalau mau makan tinggal pesan, jarang ngumpul dengan orang tua, jarang ngobrol. Kalaupun ngumpul masing-masing pegang HP. Maka hati-hati, mungkin sebagian dari mereka menjual buah dada mereka, menjual pantat mereka, digaji Pak. Hati-hati. Karena para ulama mengatakan zinal mar'ah afdah wa syarr min zina rajul. Maksiat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berkaitan dengan syahwat yang haram seperti zina, buka aurat, itu lebih buruk, lebih dahsyat buruknya dibandingkan seorang laki-laki yang melakukan maksiat dengan syahwat yang haram. Karena perempuan ada bekasnya, ada hamilnya dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk viral adalah ngomong agama. Ini Pak, di majelis ini penuh syahwat ini. Meja ini, mic ini penuh syahwat. Kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak belajar ilmu agama, dan saya tidak mengklaim bahwa saya paling pintar belajar ilmu agama paling dalam, tidak. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak belajar sama sekali ilmu agama. Tidak diproyeksikan dari mulai kecil dia belajar ilmu agama. Tidak bisa bahasa Arab. Dulunya hanya sebatas tukang obat, tukang herbal. Lambat laun karena keseringan pegang mic jadi ahli fatwa. Gak boleh. Ada yang dulunya cuma public trainer, agar bisa orang mengajari orang public speaking. Tapi lambat laun diustadkan. Gak boleh. Demi apa itu? Viral. Hubbus syuhrah. Kecintaan terhadap popularitas. Makanya Imam Ahmad mengatakan ubtulina bisyuhrah. Kita diuji dengan popularitas. Ini termasuk lemahnya iman. Apa-apa harus diliput. Apa-apa harus diliput. Kemana-mana harus ada kamera depannya. Angle kanan dan angle kiri, belakang. Dan mohon maaf, sebagian pendakwah mulai seperti itu. Bahkan yang mengusung dakwah sunnah, ustadznya jalan dari belakang di video, ustadznya naik mobil di video, ustadznya naik kapal di video, ustadznya naik pesawat di video. Siapa yang video Pak? Jamaahnya. Jamaahnya membuat ustadz menjadi artis populer. Popularitas. Hati-hati. Bahkan kalau saya berpikir untuk introspeksi diri pribadi, kadang di zaman ini benar apa yang dikatakan orang,
dunia ini hanyalah sandiwara. Sandiwara. Orang bikin konten, semua bikin konten, Pak. Semua orang bikin video. Ya, semua orang dulu yang saya tahu dari kawan-kawan yang biasa mainin film, orang kalau dulu main film itu harus masuk casting dulu. Harus casting. Mana yang paling cocok? Ini jadi si miskin, ini jadi artis pemain filmnya protagonis, ini jadi. Sekarang nggak ada. Tuh bertebaran di media sosial. Semuanya jadi pemain film. Makanya bersyukurlah yang tidak punya media sosial, dan bersyukurlah anak-anaknya yang belum sampai detik ini belum kenal HP. Dan saya pimpinan pesantren, Pak. Banyak kasus yang terjadi di tengah para santri penghafal Quran 30 juz, dapat sertifikat, dapat ijazah sanad, bisa bahasa Arab, nilai akademis pendidikan agamanya jos, bahasa Arabnya tinggi, diajari akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, diajari akhlak yang mulia. Tidak manfaat kalau tidak khasyatullah, takut kepada Allah. Dan yang mengganggu anak-anak santri kita, khasyatullah, untuk khasyatullah adalah HP-nya. Maka paling bagus, Pak, anak-anak dari mulai kelas SD sampai SMA, karena dia masih murahab, masih pubertas, terus berkembang menjadi jati diri, belum mempunyai ketenangan jiwa, kemantapan kejiwaan, maka yang paling pantas, wallahu a'lam, tidak memiliki HP, tidak memiliki media sosial apapun. Dan satu lagi, tidak tergabung dalam komunitas grup di platform media sosial manapun. Karena di grup itulah mereka benar-benar habis-habisan melanggar larangan-larangan Allah, berkata-kata kasar, kotor, keji, memperlihatkan kepada temannya foto-foto yang sangat buruk, video-video yang sangat buruk di situ, tanpa diketahui oleh orang, hanya komunitasnya saja. Dan termasuk juga, ini pengalaman saya berikan kepada Bapak Ibu, anak-anak yang Bapak Ibu berikan HP pribadi ya, bukan minjem ya, kemudian dia mudah akses ke media sosial, maka dia akan diajari minimal. Salah satu keburukannya adalah, di samping di sana masih banyak kebaikan-kebaikan, tapi keburukan yang ada adalah kata-kata kasar, keji, kotor. Minimal kata-kata anjing dan turunannya. Coba saya ingin tebak-tebakan dengan Bapak, di mana mereka belajar itu? HP-nya di mana? Di platform mana? Kalau saya boleh kasih bocoran, Pak, mereka belajar kata-kata kasar, kotor, keji, porno dari orang-orang yang main game online. Itu dia tonton tuh. Bapak tonton semenit, 2 menit aja pasti keluar kata-kata kasar. Itu yang santri-santri kita, meskipun dia nyantri, hafal 30 juz Al-Quran, diajari akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, akidah yang mulia, tidak akan manfaat. Kalau di rumah dihancur oleh orang tuanya, tidak ada manfaat. Dengan cara mempersilahkan dia menonton apapun tanpa batas. Dan kita sebagai orang tua, saya punya anak 4. Bapak juga tahu bagaimana keterbatasan orang tua untuk menjaga anaknya. Paham maksud saya? Maka paling mudah adalah menutup akses. Tidak punya HP sama sekali. Kalau ingin main HP, minjem bapaknya, minjem ibunya. Dibatasi dengan waktu. Tidak punya akun media sosial sama sekali. Tidak tergabung dalam grup apapun di platform media sosial mana.
Aneh Ustaz. Iya. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Termasuk daripada 2 menit lagi baru kita masuk kepada pertanyaan. Termasuk daripada lemahnya iman asyuhhu wal bukhl. Asyuh wal bukhl. Apa itu? Bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Koret itu bahasa Betawi kalau nggak salah. Bahasa Banjarmasinnya engken. Jadi istilah-istilahnya saja jelek. Bakhil, kikir, pelit, medit, karena sifatnya itu buruk. Rasulullah SAW bersabda, la yastami'ul iman fi qalbil abdi wasyuhu abadan. Tidak akan terkumpul dalam qalbu seorang muslim keimanan dan sifat bakhil, sama sekali gak akan ngumpul. Terutama bagi bapak-bapak, jangan pernah bakhil kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, wabda' biman ta'ul, al-yadul ulya khairu min al-yadul sufla. Yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda' biman ta'ul, dan dahulukan memberi kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu, istrimu. Jangan pernah hitung-hitungan dengan istri, wahai para ikhwan. Itu istrimu yang menemanimu. Jadi gini, orang dekat dengan kita itu selalu ada hubungannya, kecuali istri. Coba, orang tua dekat dengan kita, menyayangi kita, ya, mengurus kita. Kenapa? Karena dia anak. Saudara, kita dekat dengan saudara kita. Kenapa? Karena ada hubungan darah. Orang tua kepada anaknya. Kenapa dekat? Karena ada hubungan darah. Hubungan yang merupakan hubungan darah. Kecuali istri. Ini perempuan kita tarik dari keluarganya, hidup bersama kita, kemudian tidak ada hubungan sama sekali dengan kita secara darah. Tetapi dia mampu bersabar dengan segala macam kekurangan kita. Maka mereka yang paling pantas untuk diberikan yang terbaik dari nafkah kita. Dan itu hadis Rasulullah SAW. Wa tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaklah kalian, wahai para suami, berbuat baik kepada para istri di dalam nafkah makan dan pakaian, sandang dan pangan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan istri. Gak boleh bakhil dengan istri. Ya, wah banyak sekali sih pengeluaran bulan ini. Dasar tukang boros. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli khairun alladhi anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada istrimu, itu lebih baik daripada lebih baik dan lebih besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada istrimu. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, silahkan beli itu pakaian, cari yang paling murah ya. Ya, tidak seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, habis waktunya ya. Saya ingin, masih banyak sebenarnya contoh-contoh, karena contoh itu biasanya banyak ya. Di sini disebutkan 22. Nah, saya ingin mengobatinya gimana Ustaz? Mengobatinya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar kita mengobati lemah-lemah iman tadi, pertama banyak mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya urusan hatam Quran, enggak. Tapi tadabburlah Al-Quran tersebut. Baca sambil memahaminya dan mengamalkan. Kemudian yang kedua adalah
merasakan selalu agungnya Allah. Ini penting Pak, didikkan anak-anak kita tentang itu. Wallahi Pak, peraturan yang saya sebutkan tadi, tidak punya HP, tidak punya media sosial, tidak punya ini, tidak punya, itu peraturan manusia untuk memudahkan kita, betul apa tidak? Tapi kalau anaknya tidak mengagungkan Allah, nggak ada manfaat. Maka didik anak kita untuk mengagungkan Allah, yang disebut dengan khasyatullah, takut kepada Allah, karena mengenal keagungan Allah. Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah As-Sami, Allah Maha mengetahui. Di mana kamu sembunyi, Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apapun perbuatan. Itu yang ketiga, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa agar diberi petunjuk selalu oleh Allah. Dan Rasul SAW sering berdoa untuk hal ini, agar ditetapkan qalbu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, balikan hatiku selalu di atas agama. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku selalu untuk taat kepadamu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna. Doa-doa itu agar selalu dibaca, karena semua petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar senantiasa kita hilang lemahnya iman, ini penting. Ini salah satu kiat yang terutama, yaitu menimba ilmu agama. Kenapa terjadi penyimpangan? Karena tidak paham agama Islam, tidak paham mana yang perintah, tidak paham mana yang larangan. Menimba ilmu agama lah di dalam agama Islam. Nah, alhamdulillah selesai. Berapa poin tadi kita menyebutkan potret lemahnya iman? Ada berapa? Ada 10. 10? Ya. Kemudian obatnya ada berapa? 5. Baik, alhamdulillah. Apabila kita disuruh membelikan suatu barang, lalu kita minta seikhlasnya kepada penjualnya, seikhlasnya untuk kita, nota aslinya sesuai pembayaran, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya ini masuk ke dalam mutaffifin. Allah berfirman dalam surah Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang mutaffif. Apa itu orang yang mutaffif? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Jika dia membeli, kemudian ditimbang beliannya, dia minta tambahan. Pak, yang hangatnya dong Pak. Tambahin Pak dikit Pak. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjadi penjual, dia mengurangi takaran dan timbangan. Nah, itu mutaffif. Diancam dengan neraka. Wah, ini tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara tercepat untuk saya yang sedang sangat futur dan lemah iman, agar muncul kembali nikmat dalam beribadah? Padahal suami selalu dan tidak bosan mengingatkan dan memberikan nasihat tentang akhirat. Ini bagus, suaminya sudah berusaha. Maka mungkin yang bertanya adalah perempuan, maka saya nasihatkan adalah yang paling utama, baca Quran. Baca Quran. Wallahi Pak, para ikhwah, baca Quran ini yuthlijus sudur, mendamaikan qalbu. Entah Allah bagaimana caranya. Orang yang baca Quran memang dia penyembuh apa yang ada dalam qalbu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Bukan hanya penyembuh dari kesurupan, tetapi penyembuh dari penyakit hati, malas, futur. Futur itu apa? Futur itu bahasa Arab, dari kata fatara yafturu, yang artinya lana ba'dama ishtadda. Dia melemah setelah dia kuat.
wa sakana ba'dama taharrak. Dia diam setelah dia bergerak. Dan futur ini didapati oleh setiap manusia. Apalagi yang sedang berbicara di dalam neraka. Mungkin sedang futur nih. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya setiap amal ada masa semangat. Nanti setiap masa semangat ada masa turun. Saat turun ini jangan dibiarkan, kembali lagi. Berusaha lagi, maka dia dapat petunjuk lagi. Tapi kalau dia biarkan, maka dia akan binasa. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah agar seseorang mengingat kematian. Setelah mati tidak ada waktu beramal sama sekali. Makanya Pak, saya pernah dapati waktu itu saya nunggu di lounge bandara. Ada orang datang, saya lagi makan gitu, ada orang datang. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Ustaz. Saya ingin cerita, dalam hati saya ini nggak jadi makan, pasti nggak cerita. Tapi biasa itu jamaah begitu, belum pernah ketemu. Ustaz, saya mulai istiqamah ini, mulai sholat, mulai ingat akhirat, ketika ada perasaan takut mati. Takut mati itu sangat ampuh untuk mengembalikan kita ke jalan Allah. Takut mati. Karena kenapa? Karena setelah mati nggak ada waktu untuk beramal. Tidak ada lagi sholat walaupun satu sujud, tidak lagi sedekah walaupun satu sen, tidak lagi baca Quran walaupun satu huruf. Ada. Habis sudah waktu beramal. Dan yang lebih luar biasa lagi, kematian tidak ada tandanya. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, Pak, besok sore kita operasi. Besok pagi dokternya mati sebelum pasiennya. Iya, betul. Ini maka ingat mati ibu yang sedang futur, ingat mati. Mungkin ibu sedang suka nonton drakor, ya, maka ingat mati. Ingat mati. Wallah. Adakah manusia yang kuat dengan godaan wanita? Enggak ada. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Makanya jangan main-main dengan godaan perempuan. Wallahi Pak, seustad alim apapun, kalau sudah sama rondo, susah. Apalagi rondonya kaya, nawarkan diri, susah. Ya. Sependekar apapun, kalau sudah di hadapan perempuan susah. Ya, susah. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Makanya jangan pernah main-main dengan cinta haram dengan perempuan. Kalau memang ingin, lanjutkan, laksanakan. Datang ke rumah orang tuanya, saya ingin menikahi anak bapak. Tapi kalau tidak ingin, maka jangan pernah berhubungan sama sekali dengan perempuan yang bukan mahram. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa, kalau ada satu dan lain hal. Sudah berapa banyak kita dengar, Ustaz berhubungan dengan istri orang. Kenapa? Bukan ukurannya si Ustaz sudah hafal. Makanya hati-hati itu. Ya, istri-istri yang suka kadang-kadang, istri-istri bapak-bapak yang suka kadang-kadang WhatsApp ustadznya, Ustadz saya sama suami begini. Akhirnya ustadznya dengan lembut jawab bla 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 bla. Lama berlalu. Akhirnya istrinya minta cerai kepada suaminya, minta dinikahi oleh ustadz. Ustadznya sudah beristri 3. Gara-gara begitu semua. Lah, jangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya. Bahasanya itu paling berbahaya bagi laki-laki selain perempuan. Nggak ada godaan paling berbahaya. Laki-laki bisa miskin, Pak. Kita tahan, nggak makan, lapar, tahan.
Kita tahan tidak punya HP baru, tidak punya motor baru, tidak punya mobil baru, tahan. Tapi kalau ada perempuan di hadapan, nggak bisa. Harus dilirik. Karena yang nggak lirik itu abnormal namanya. Dan itu maksud ayat Al-Quran dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya itu apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, tamurul mar'atu baina yaday ar-rajul fala yamliku nafsahu illa an yaraha wa la yantafi'u biha. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, maka sang laki-laki tidak bisa menahan dirinya kecuali harus minimal menoleh. Padahal tidak ada manfaat sama sekali dari penolehan. Ya. Nah, tetapi juga saya berpesan kepada bapak-bapak yang sudah punya istri, ya, terutama yang adik-adik kelas saya, ya, 40-an, under 45, 30-an, 20-an yang sudah menikah, nikmati istrimu, jangan terlambat. Jadikan istri bestie yang paling indah dalam hidup. Kalau kita suka nongkrong di kafe, sekarang zaman kafe nggak tahu di Probolinggo ada begini atau enggak. Yang jelas ke orang suka nongkrong, maka bawa istrinya nongkrong. Kalau di kota-kota besar pas sebagian orang tuh kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian jam 5 futsal sampai jam 6. Habis maghrib main badminton. Habis isya main tenis meja. Kalau di Banjarmasin kadang-kadang jam 10 malam sampai jam 2 pagi mau unjun, mancing. Ditinggalin, dianggurin istrinya di rumah. Maka jangan terlambat. Jadikan istrimu bestie paling enak. Kalau ke pasar, temanin dia ke pasar. Sebagian suami kadang-kadang kalau sudah ke pasar di dalam mobil, pergi sana, tak tunggu sini ya, tak tenggolin begini. Kasihan teman bestie. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, istri itu dengan kalimat sahibah. Sahibah itu bestie, teman. Ya, wallahu a'lam. Mana yang harus kita dahulukan, sholat di awal waktu atau menunda beberapa menit, atau menyelesaikan pekerjaan yang rumit dulu? Karena kalau sholat dulu kita selalu tidak fokus atau khusyuk karena kepikiran pekerjaan tersebut. Apakah ini waswas syaitan? Jawabannya hadis Rasul paling utama. Kalau ini kan asumsi. Kalau saya lanjutkan sholat, kepikiran pekerjaan, asumsi dia, ya tak? Padahal asumsi yang berbalik bisa jadi, kalau saya sholat dulu mungkin dapat solusi dari pekerjaan yang rumit tadi. Asumsi kan? Maka kembali kepada hadis Rasul. Apa itu? Rasul SAW ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Di dalam riwayat yang fi awwali waqtiha, sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu. Wallah. Terakhir, apakah ini juga termasuk lemahnya iman kita yang mengutamakan pekerjaan daripada sholat? Iya. Kalau seandainya dia melalaikan sampai akhir waktu sholat, seperti yang saya sebutkan tadi. Orang munafik itu sholat asar nih seperti ini, ya, beberapa menit lagi baru sholat asar. Nah, itu tanda lemahnya iman. Dan para ikhwah, khusus untuk sholat, maka ibu-ibu perhatikan baik-baik. Seorang suami yang saleh adalah suami yang menjaga sholat. Bapak ibu mungkin mempunyai anak perempuan, calon menantu yang baik adalah menantu laki-laki yang senantiasa menjaga sholat. Karena para ulama terdahulu mengatakan huwa lima siwaha adhiya'u. Kalau ada orang laki-laki yang melalaikan sholatnya, maka selain sholat dia lebih lalaikan. Paham ya? Kalau ada laki-laki melalaikan sholatnya, maka selain sholat dia lebih lalaikan. Berarti istrinya dia akan lalaikan, anak-anaknya dia akan lalaikan. Yang kalau bapak ibu ada laki-laki ingin meminang anak perempuan kita, maka salah satu pertanyaan terbesar yang kita tanyakan, sholatmu bagaimana nak? Nah, dimulai praktek sholatnya, berjamaahnya, perhatiannya terhadap sholat, masbuknya atau tidak, dan seterusnya.
Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan sebenarnya ini nasihat untuk diri pribadi ya. Sebagaimana saya disclaimer di awal bahwa ini hanya saya sebagai pendakwah. Adapun penerapannya masing-masing dari kita, Allah lebih tahu. Ya, mungkin bapak lebih bertakwa, ibu lebih bertakwa dibandingkan yang berbicara sekarang. Tapi saya sebagai pendakwah harus menyampaikan. Mudah-mudahan saya juga kecipratan takwanya. Mudah-mudahan kita dimatikan di atas keislaman. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.